Hai, my name is welcome back. Di video kali ini aku mau review Crooked House karya Agatha Christie. Aku baca Crooked House karena ikutan tantangan baca Read Christie 2021. Seperti namanya, Read Christie 2021 adalah tantangan baca buku-buku Agatha Christie selama setahun dengan tema yang sudah ditentukan tiap bulannya. Ini Reading Challenge Internasional untuk di Indonesianya diselenggarakan oleh Gramedia Pustaka Utama yang nerbitin buku-buku Agatha Christie di Indonesia. Untuk ikutan kamu bisa daftar dulu, terus bikin reviewnya di sosmed, di Instagram kayaknya, dan bisa dapetin hadiah. Aku sendiri milih nge-review bukunya di sini, di YouTube. Aku nggak posting di Instagram, nggak dapet hadiah pun nggak apa-apa lah. Aku cuma pengen baca buku Agatha Christie lebih banyak gitu tahun ini. Untuk bulan Januari, temanya adalah cerita Agatha Christie yang berlatar di rumah megah. Crooked House salah satu cerita itu. Crooked House diterjemahkan jadi buku catatan Josephine. Ini tebalnya 272 halaman. Terbit pertama kali 1949. Di Indonesia diterjemahkan dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Yang aku baca ini versi terbaru, cover baru, yang terbit 2017, dan aku bacanya di Ipusnas. Menceritakan Charles yang ingin melamar Sofia. Tapi kakek Sofia baru meninggal, diracun lewat obat yang biasa dia konsumsi. Dan pelakunya belum ketemu, jadi Sofia nggak bisa tenang, apalagi menikah gitu. Charles yang memang punya hubungan dengan kepolisian lalu berkunjung ke rumah Sofia, yang biasa disebut rumah atau pondok bobrok. Karena itu adalah pergabungan dari beberapa rumah gitu, jadi bentuknya agak aneh. Lalu dia bertemu dengan anggota keluarga Sofia yang memang tinggal di rumah itu. Ada ayah ibu Sofia, dua saudara kandungnya Sofia, paman, bibi, terus adik dari nenek Sofia. Tapi yang paling dicurigai dan mungkin memang dia pelakunya adalah istri kedua mendiang kakek. Yang usianya lebih muda, 50 tahun. Yang sepertinya menikah karena kakeknya Sofia ini kaya raya. Yang memang bertugas menyuntikkan obat itu setiap harinya. Dan dia digosipin punya hubungan romantis dengan guru private keluarga itu. Dan memang kalau kakek Sofia meninggal, yang paling diuntungkan ya si istri kedua. Jadi orang-orang yang mikir kalau istri kedua itu adalah pelakunya. Lalu muncul Josephine, adik Sofia, yang suka menguping dan tahu lebih banyak dari orang-orang. Dan dia catat bukti-bukti itu di sebuah buku catatan. Cerita Crooked House ini cukup singkat, agak datar sih menurut aku. Tapi pas pelakunya diliatin, tetap bikin kaget dan gak ketebak sama sekali. Ini novel standalone. Nggak masuk seri Poro atau ngelibatin tokoh detektif lain ciptaan Agatha Christie, dan karena itu aku pilih novel ini. Sejauh ini aku lebih suka cerita Agatha Christie yang memang nggak ada detektifnya gitu. Di sini sebenarnya ada tokoh detektif sih, penyelidik gitu dari kepolisian, tapi bisa dibilang mereka itu sama amatirnya atau cluelessnya seperti aku yang baca ceritanya. Jadi tokoh-tokoh itu dan aku bareng-bareng nyari petunjuk dan mecahin si misterinya. Terus belajar dari pengalaman aku yang suka pusing sama nama tokoh dan siapa mereka, aku bikin catatan pas aku baca novelnya. Ini lebih ke catatan karakter, terus siapa dia ke tokoh utama, dan gimana kejadian pembunuhannya. Ini juga ngebantu aku untuk nebak siapa pelakunya. Tadinya aku masukin juga alibi mereka, dimana mereka pasti korban terbunuh, tapi nanti malah jadi nyalin si novelnya ke sini. Jadi ya ini cuma nama-nama karakter, nggak spoiler kok. Dan pas mereka ngomongin alibi mereka, pas diinterogasi, itu memang bagian yang ngebosenin. Selalu ngebosenin. Padahal itu bagian yang penting, penuh petunjuk, tapi emang bosen aja gitu. Apalagi ada hal yang diulang-ulang gitu. Aku nggak ngerasa ceritanya maju, tapi harus dibaca. Hal lain yang bikin aku ngerasa ceritanya agak ngebosenin dan datar itu, apa yang dijual, yang ditulisin di sinopsisnya itu nggak langsung kejadian gitu di cerita. Di sinopsisnya itu ada petunjuk tentang pembunuhan kedua, selain si kakek ternyata ada yang terbunuh, sama kemunculan buku catatan itu kan sebagai kunci utama untuk misteri itu, tapi nggak langsung muncul. Jadi apa yang aku nantikan gitu setelah baca sinopsis nggak ada gitu di ceritanya. Dan kayak terlupakan gitu. Nggak kerasa ada puncaknya. Buku itu baru disebutin, di-mention itu pas
masuk pertengahan cerita. Nah, dari situ baru mulai seru ceritanya, karena aku udah tahu apa yang aku nanti, apa yang harus aku cari selain si pelakunya itu. Terus pas baca aku malah jadi inget satu film yang mirip dengan ceritanya, Knives Out. Tapi itu film bukan adaptasi dari novel ini. Sutradara dan penulis ceritanya kalau nggak salah memang dapat inspirasi dari novel Agatha Christie dan novel detektif lainnya. Dan novel Crooked House ini udah ada filmnya sebenarnya, tapi nggak terlalu kedengeran ya. Pokoknya konfliknya tuh mirip gitu. Ada keluarga besar yang kaya raya karena usaha si kakek. Anak cucunya kecipratan juga tuh hartanya. Dan jadi rebutan warisan. Si kakek terbunuh dan ada tokoh di luar keluarga itu gitu yang masuk. Aku udah nonton filmnya dan emang oke banget ceritanya, twistnya apalagi. Dan pas baca novel Crooked House, aku jadi mikir jangan endingnya sama atau mirip-mirip. Jadi aku mulai mencurigai beberapa tokoh dan mikirin beberapa skenario gimana mereka ngeracunin dan nyembunyiinnya. Itu bagian paling asiknya, paling serunya tuh kalau baca novel detektif. Sampai pusing sendiri. Bahkan aku mikirinnya tuh pas sebelum tidur. Waktu-waktu dimana aku biasanya mikirin hal-hal yang bikin overthinking, aku gunakan untuk nyari tahu siapa pelakunya. Jadi nggak overthinking, malah jadi produktif. Lagi-lagi aku salah nebak pelakunya. Nggak apa-apa lah. Cuma ya kenapa sih pelakunya tuh baru dimunculin, diungkap pas ceritanya udah mau beres banget gitu di akhir. Iya kaget, terus ngerasa bego gitu. Agak tragis juga ngelihat endingnya, dan mungkin memang itu hal yang terbaik. Cuma datangnya tuh tiba-tiba, terus ceritanya selesai aja. Kayak cuma selewat gitu. Apa yang aku nanti, apa yang aku pikirin dari awal, terjawab sih, cuma sebentar gitu momennya tuh. Jauh ini memang novel Agatha Christie endingnya kayak gitu sih. Ceritanya berakhir ketika pelakunya ketemu. Cuma ya aku pengennya ada penjelasan lain gitu. Jadi nggak cuma kaget doang gitu yang dirasain. Setelah aku nggak kaget lagi tuh karena endingnya, aku mulai ngeliat ceritanya secara keseluruhan dan rasanya lebih pas gitu. Judul Indonesianya tuh Rumah Bobrok, Pondok Bobrok. Lebih bagus dan lebih cocok sama ceritanya daripada buku catatan Josephine. Karena motif membunuhnya itu datang karena rumah itu secara tidak langsung. Mereka hidup bareng, bersama, terus-terusan, dan itu kayak mempengaruhi fisik mental mereka. Judul buku catatan Josephine itu malah bikin salah fokus. Jadi mikir buku catatan itu cuma satu-satunya jalan gitu buat ngebuka, ngejawab, dan nemuin si pelakunya. Padahal enggak, percaya deh, enggak. Nah itu dia review aku untuk Crooked House karya Agatha Christie. Untuk kamu yang baru mulai baca Agatha Christie, kayaknya cocok baca buku ini. Ceritanya cukup singkat, nggak nyampe 300 halaman, tapi tetap bisa ngasih twist yang nggak ketebak. Dan coba juga nonton Knives Out, itu ngasih cerita yang nggak jauh beda, cuma lebih modern. Kasih tahu aku, apakah kamu udah baca novel ini juga, atau mungkin kamu ikutan Read Christie 2021 ini juga. Buku apa yang kamu pilih? Tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Crooked House aku kasih 3 dari... Aku kayak suaranya aneh.